Aisyah. Ya, Pak. Kamu kan sekarang sudah punya hak untuk menempati rumah itu. Kenapa kamu ingin tetap di sini? Saya sama Ibu lebih nyaman tinggal di pavilion, Pak. Syah, Ibu mau istirahat. Sebentar ya. Halo? Oh iya, iya. Oh, masih ada berkas yang harus diurus. Baik, baik, baik. Baik, terima kasih. Saya kesana sekarang ya. Baik, makasih. Dari MVP Airlines, ada yang harus saya urus dulu. Saya tinggal dulu Aisyah ya. Kalau ada apa-apa kamu telepon saya aja. Gak usah sungkan. Ya, Pak. Permisi. Aisyah, Bu Lydia. Aisyah, ngapain kamu masih di sini? Semua rumah udah jadi milik kamu, Aisyah. Jadi kamu berhak untuk tinggal di rumah utama. Dan kami akan segera pergi. Aisyah, Bu Lydia. Bu Dina. Aisyah. Terus terang, saya nggak tahu saya harus tinggal di mana. Saya nggak ngerti. Saya harus kemana. Apalagi Dimas sama sekali nggak memberikan saya apa-apa. Saya benar-benar nggak punya apa-apa. Padahal saya adalah ibunya Dimas, Aisyah. Saya ibunya yang membesarkan dia dari kecil, tapi ternyata saya nggak mendapatkan apa-apa. Saya nggak tercantum dalam wasiatnya Dimas. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, Aisyah. Mau nggak mau saya harus terima dan saya harus pergi meninggalkan semua ini. Bu Lydia. Iya, Aisyah. Saya tanda tanganin surat itu. Bukan berarti saya mengusir kalian semua. Saya tetap pingin kalian semua tinggal di rumah itu. Mau bagaimanapun itu rumah kalian, bukan rumah aku. Dan saya yakin, Bu, Mas Dimas pasti masih hidup. Mas Dimas akan pulang. Saya juga berharap seperti itu. Aisyah, terima kasih ya kalau kamu masih mengizinkan kami untuk tetap tinggal di sini. Tapi Setia, permasalahan Setia nggak mau sama sekali.
Aisyah, kamu bisa tolong saya kan? Kamu ngomong sama Setia ya. Tolong Aisyah. Saya minta tolong banget karena kalau Setia nggak mau tuh artinya saya tetap harus pergi dari sini, terus saya tinggal di pinggir jalan. Saya kelaparan, saya nggak tahu kemana-mana. Saya kehujanan, saya kepanasan. Bu, saya bakal ngomong sama Setia ya, saya coba. Aisyah, makasih Aisyah. Kamu baik sekali, hati kamu seluas samudra. Mas Setia, Mas kalau mau tinggal di rumah ini nggak apa-apa kok Mas. Lagian juga ini kan rumah kalian dari awal, dari sebelum aku datang. Setia, Aisyah udah berbaik hati sama kita. Kamu dengar sendiri kan? Kamu tuh gak perlu pergi, Setia. Gak perlu. Lo denger ya, Aisyah. Gua gak mau tinggal satu rumah dengan perempuan munafik kayak lo. Setia. Kalau mama mau tinggal di sini silakan, ya apa? Aku pergi. Mas kalau nggak mau tinggal di sini nggak apa-apa Mas. Tapi aku minta ralat lagi omongan Mas. Karena aku bukan orang yang munafik. Setia, kamu ini apa-apaan sih? Mau jadi gelandangan kamu di luaran? Acok kamu tuh. Aku gak peduli, Mam. Uangku banyak kok. Bianca sayang, kamu yakin mau pergi meninggalkan rumah ini? Aku nggak mungkin lagi Ma tinggal di sini. Rumah ini udah bukan milik aku lagi. Rumah ini udah jadi milik Aisyah, Ma. Buat apa aku tinggal di sini? Aku mau bawa Karissa tinggal sama Mama sama Papa aja. Bianca dengerin Mama sayang, kali ini tolong. Mama bukan nggak mau kamu tinggal bersama Mama dan juga Papa. Tapi kamu harus bertahan sayang. Kamu harus merebut apa yang seharusnya menjadi milik kamu. Mama mohon dengan sangat. Mama tahu itu sakit. Tapi tolong kamu perjuangkan itu, Bianca. Gimana caranya aku bertahan di sini, gimana? Kamu harus bisa, Bianca. Mama yakin kamu kuat. Kamu harus bisa, sayang. Kamu harus bertahan. Setia. Mam, enggak, Mam, lepas. Mama bilang kamu nggak boleh pergi. Mam, lepasin. Mam. Pokoknya, kamu nggak boleh kemana-mana, Setia. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Kamu harus tetap ada di sini. Aku nggak punya alasan untuk tinggal di rumah ini, di rumah Aisyah. Aku nggak mau, Mam. Setia, sekarang ini memang rumah ini milik dia. Kamu dengar Mama, kamu lihat Mama. Tapi itu nggak bakal lama, Setia. Mama yakin, pasti rumah ini akan jadi milik kamu. Jadi gampang kok, gampang banget. Kamu nikahin aja Aisyah. Setia, Mama paham betul kok, kamu itu kan jago banget ngerayu perempuan. Mama yakin kamu pasti bisa naklukin hatinya Aisyah. Ya kan? Bisa kan?
Mama bener-bener ya, keterlaluan tau gak Mama? Mama berani nyuruh aku nikah sama orang yang jelas-jelas dia membunuh Hans, Ma. Dia pembunuh Hans. Enggak, aku nggak sudi nikah sama Aisyah. Kamu pikir Mama juga sudi apa kamu nikah sama dia? Mama juga nggak sudi, Setia. Ini hanya pura-pura, hanya bohongan. Yang penting kamu bisa ngerebut semua hartanya. Setelah berhasil kamu rebut, kamu tendang dia sejauh mungkin dari sini. Setia, ini seperti rencana kita di awal. Kita tetap balas dendam dia. Kita buat dia tetap menderita seumur hidupnya. Tetap. Bisa kan? Kamu pasti bisa. No, Mom. Aku nggak mau nikah sama Aisyah. Perempuan munafik itu. Nggak, aku nggak akan pernah mau. Enggak. Ma, kembalikan koper. Enggak, Mam, enggak. please, Mam. Enggak. Mam. Enggak. Mana koperku? Enggak, Mama bilang. Biar dia pergi. Mam. Enggak. Enggak. Mam, lepasin aku mohon. Enggak, aku mohon. Biarin aku pergi. Setia. Kalau Mama mau tinggal sini silakan. Setia, Mama minta tolong sama kamu, Setia. Jangan pergi, ya. Aku tetap akan pergi. Setia, pokoknya kamu nggak boleh pergi. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana, Setia. Nggak boleh. Mama nggak mau ditinggal sama kamu. Setia, kamu harus tahu ya, Mama tuh baru aja ditinggal sama Dimas. Mama udah nggak punya siapa-siapa lagi. Dan Mama nggak mau aku jauh-jauh dari kamu. Paling enggak, kamu kasih Mama waktu, Setia. Jangan secepat ini kamu ninggalin Mama. Mama nggak mau, Setia. Kamu satu-satunya milik Mama. Kamu satu-satunya, Setia. Sarap. Lihat tuh. Lihat Aisyah, kamar kamu yang sekarang ini bagus kan? Ada bunga di mana-mana. Dekorasinya berubah, barang-barangnya juga branded semuanya. Bagus kan? Hah? Bagus banget Bu Lydia, cantik. Itu artinya kamu mau kan tidur di kamar ini lagi? Hah? Aisyah, kamu itu kan pemilik rumah mewah ini loh. Jadi mana boleh dong, masa pemilik rumah tinggalnya di pavilion, mana kecil, kamarnya juga sempit, gak nyaman sama sekali. Kamu lihat deh, ini bunga mawar. Cantik banget, secantik kamu, ya kan? Barang-barangnya branded, ini juga ada sofa, ada TV, ada AC, ada buat kamu makan juga, di kamar juga bisa. Pokoknya ya semuanya Mama bikin senyaman, seindah mungkin. Dan itu memang pantas buat kamu. Kamu memang cocok banget untuk tinggal di tempat ini. Karena kamu adalah perempuan yang berkelas, cantik, baik. Mau kan? Saya lebih pilih tinggal di pavilion aja, Bu. Barengan sama ibu saya. Lebih nyaman. Oh gitu ya. Aduh, sayang banget ya, padahal Mama udah capek banget loh dekorasiinnya. Ya udah, Mama kan nggak bisa paksa kamu juga. Kalau gitu, Mama nyuruh Titin aja ya buat masakin makanan kesukaan kamu. Ya, apapun makanan kesukaan kamu, Titin wajib bikin, ya. Udah nggak pakai nolak-nolak lagi. Pokoknya kamu harus mau, ya. Titin. Sini. Iyanya? Titin, ya, kamu inget nih ya, kamu coba tanyain ke Aisyah. Bukan Aisyah, Bu Aisyah. Tanya Bu Aisyah, hari ini mau makan apa, mau minum apa, mau buahnya apa ya. Kamu catat secara detail, jangan sampai ada satu pun yang terlewat. Kalau sampai ada yang terlewat, awas. Paham? Pahamnya, siap.
Bu Titin. Nggak usah, Bi. Tanyain Mbak Bianca aja mau makan apa, mau buahnya apa. Saya nggak perlu apa-apa. Kalau gitu mah, iya tuh Ibu. Oh, no, Aisyah. Gak bisa begitu. Ya, gak boleh. Titin, Iyanya. ingat ya. Mulai sekarang Bu Aisyah harus jadi prioritas utama. Ya, apapun yang Bu Aisyah mau lakuin. Paham? Kalau gitu saya permisi balik ke pavilion dulu ya, Bu. Gini, Mama mau kasih tahu ke kamu, kalau kamu perlu apa-apa, jangan sungkan-sungkan ya, kasih tahu ke Mama. Atau kamu bisa juga kok langsung hubungin Mama, kan Mama pegang handphone dari pagi sampai malam, terus-terusan di samping Mama. Dan bahkan Mama juga udah siapkan loh orang-orang untuk melayani kamu selama 24 jam. Jadi kamu tenang aja, kamu santai-santai, nikmatin hidup, ya. Ya, Bu, permisi. Ya, Aisyah, sampaikan salam buat ibu kamu ya dari Mama. Iya. Ya. Tuh kan kamu dengar sendiri, Bianca. Murah hati sekali Aisyah sama kamu. Ya harusnya kamu sadar kalau Aisyah memang orang baik. Dan dia juga tulus sama kamu. Papa belain dia terus. Ngapain sih, Pak? Baru juga kenal. Loh, bukan begitu sayang. Papa ini bicara kenyataan. Seharusnya kamu buka dong mata kamu. Yang baik kamu bilang baik. Dan begitu pula sebaliknya. Ya Papa rasa Aisyah bisa dijadikan contoh. Aisyah lagi. Kamu tuh ya, Pak. Aku nggak ngerti jalan pikiran kamu, Pak. Kok bisa ya? Kamu bandingin anak kamu yang nggak jelas itu sama Bianca. Kamu tuh bapak nggak punya hati, tau nggak sih? Enggak gitu. Nggak gitu gimana? Jelas-jelas kayak gitu. Ini kenyataan. Ini kenyataan apa? Aku Siapa bicara terima? kenyataannya. Kayak gitu apa? Keruh semuanya. Susah ngomong kamu. Belin kamu. Gimana pun caranya, aku harus buat si Aisyah itu percaya sama aku dulu. Begitu dia lengah, baru aku serang balik dia. Aku serang balik. Mama, Bianca, Siska, kenapa ya? Mama kok belakangan ini aneh. Sikap Mama ke Aisyah itu beda banget. Dan Mama tuh kelihatan banget ngejilat ya. Iya, Ibu Lydia. Saya juga jijik ngeliat Ibu Lydia seperti itu. OMG, Bu Siska, please deh. Apaan sih? Jijik. Ngaco ya kalau ngomong ya. Sekarang gini ya, itu mulut saya. Suka-suka saya dong mau ngomong apa juga sama Aisyah, ya. Jadi, Bu Siska nggak usah kepikiran protes. Dan nggak usah ngurusin urusan orang lain. Urusin aja, urusan sendiri, oke? Ma, temenin Kaisa main di kamar yuk. Sayang, Karisa mainnya sama suster dulu ya. Kalau nggak Karisa main di sini dulu ya sendiri. Ibu Lydia, saya mohon maaf pamit pulang dulu ya. Oh, iya. Bu Siska sebentar. Ada yang mau saya bicarakan. Menurut saya sebaiknya Bianca sama Karisa diajak nginep dulu deh ke rumah Bu Siska. Sepertinya mereka butuh suasana baru biar bisa bahagia lagi gitu. Ya kan? Kasihan. Iya juga sih. Bener juga saran Ibu Lydia. Kasihan juga ngeliat Karisa dan juga Bianca di sini.
Bianca, sayang, ikut sama mama yuk sayang yuk. Karisa, ikut sama Memo yuk, nanti main sama Memo. Ya, mau nggak? Mau Memo, mau. Kaisa juga udah bosan banget nih di rumah. Ya udah mah, nanti kita ke rumah mama ya. Oke sayang. Yuk kita siap-siap dulu yuk. Yuk. Awas. Makasih ya Ibu Lydia. Ya, hati-hati ya. Mari Bu. Ya. Oke. Sekarang saatnya saya cari nomor handphone mantan-mantannya Setia. Siapa ini? Clarence, Diana, Feby. Oke. Aku telepon Feby. Tante Lydia? Hey Tante, how are you? Oh, baik dear. Gimana kabar kamu? Semoga baik-baik aja ya. Mudah-mudahan hari ini lagi nggak sibuk ya. Soalnya gini, Tante mau minta tolong. Bisa kan kamu mampir ke rumah untuk temenin Setia? Kasihan Setia soalnya dia itu lagi berduka. Berduka? Kenapa Tante? Gini, saudara tirinya itu kan kena musibah kecelakaan. Nah jadi Setia itu ngurung terus-terusan. Tante tuh jadi sedih banget. Ya semoga dengan kamu datang jadi kamu bisa menghibur Setia. Bisa kan? Tante tenang aja. Apa sih yang gak aku lakuin buat Setia? Yaudah, aku siap-siap dulu ya. Oke. Feby thank you banget ya. By the way, Tante mau tanya. Kamu tahu kan minuman kesukaannya Setia? Please, kamu bawa ya. Biar Setia nggak terus-terusan sedih. Siap Tante. See you. Sampai nanti ya Feby. Bye. Oke, semua harus berhasil. Setia? Yes, Mom. Setia, ada yang datang, ada yang cariin kamu. Siapa, Mam? Perasaan aku nggak ngundang siapa-siapa. Kamu lihat aja. Hai Setia. Loh, kok diam aja, disambut dong Febinya. Jauh-jauh lo datang ke sini. Feby. Lo ngapain di sini? Mampir. Emangnya kenapa? Nggak boleh. Aku kesini mau surprisein kamu. Aku bawain minuman favorit kamu. Oke, kalau gitu Mama tinggal dulu ya. Setia, Feby enjoy ya. Kan kalian udah lama banget gak ketemu, ya kan? Mom. Mom. Hey, kita udah lama ya nggak ketemu. Kamu apa kabar? Baik. How about you? I'm good.
Good. Seth, aku dengar ipar kamu kecelakaan pesawat ya? He's my stepbrother. Hey, I'm so sorry. It's okay. Hey, aku benar-benar nggak mau ngeliat kamu sedih. Hey, kita kan udah lama banget nggak ketemu. Gimana kalau misalnya kita minum lagi, so our mood becomes better? Hati-hati. Oh my gosh. Here. Aduh, hati-hati dong. Kamu baring aja, kamu baring. Sini. Setia. Kamu tuh gemes banget kalau lagi mabuk. Aku jadi makin suka deh sama kamu. Pokoknya kamu gak usah khawatir, kamu istirahat aja. Feby! Kamu ini apa-apaan? Kamu ngapain? Tante, aku mohon sama tante. Aku tadi cuma bantuin Setia baring aja, aku nggak ngapa-ngapain sama dia. Oh, gitu. Tapi paling enggak, kamu kan bisa telepon tante Feby. Oh, OMG, Setia. Kamu pasti kebanyakan minum deh. Aduh, ini gimana ini? Kalau misalnya iparnya ngeliat, ini bisa kacau. Terus ngadu ke tetangga yang ada. Saya bisa jadi omongan. Kita nggak ngapa-ngapain kok. Oke, gini aja ya. Better kamu balik aja, oke? Ya udah tante. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Oh iya. Thank you. Ya, hati-hati. Ya. Halo, kalian cepet datang ke sini ya. Cepet, jangan pakai lama. Saya tunggu. Ayo cepet, sini masuk cepet. Astaga, hati-hati dong. Ya, Bos. Oke, aman. Ayo. Tunggu dulu, bentar. Udah tidur apa belum orangnya? Oke. Si Aisyah udah tidur. Tinggal kamu cepat bawa masuk ke dalam. Tidurin di sebelahnya. Ngerti? Oke.
Bawa anak saya di sini, coba. Awas, awas, awas. Keluar. Siap, Bos. Pokoknya kamu harus nikah sama Aisyah. Harus. Oke. Kamu nikah ya, nikah kamu. Hei, cucu Oma udah balik lagi ya. Iya, Oma. Habisnya Kaisa kangen banget sama kamar Karisa. Gitu, ya udah ke kamar, Gi. Karisa, kamu ke kamar dulu ya. Suster, bawa Karisa ke kamar ya. Iya, Bu. Misinya Iya, Mama. Ya. Bianca, Bu Siska, mumpung Pak Irwan gak ada di sini, ada baiknya kita keluarin lagi tuh furniturnya si Aisyah itu. Kan keenakan banget ya. Masa dia dapat barang-barang bagus dari Pak Irwan? Ya enggak? Ya, saya setuju sama Ibu Lydia. Ayo kita ke sana. Duh, lama banget sih buka pintunya nih. Biar saya bantuin deh. Nah, itu dia. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bu Siska? Lama banget sih buka pintunya. Saya mau ambil semua barang-barang milik suami saya yang ada di dalam. Oh ya, silakan ambil aja. Saya juga nggak perlu. Memang kalian juga nggak pantas kok untuk menerimanya. Heran saya sama suami saya. Kok bisa ya terpana sama kamu yang tampangnya polos sama kayak anak kamu? Awas deh. Di kamar mungkin ada. Iya, Ma. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya dia berbuat kotor seperti ini, Ma. OMG, Satya Aisyah. Dasar perempuan gak bener. Kelakuannya aja kayak begini. Sok suci. Aisyah! Aisyah! Bu Lydia. Bu Siska, Mbak Bianca. Setia, kamu apa-apaan sih di sini? Setia. Bisa-bisanya kalian berbuat kotor ini di sini? Apaan sih? Pagi-pagi berisik banget. Mas ngapain di sini? Lu yang ngapain di sini? Ini kamar aku, Mas. Mas ngapain? Kamu dasar perempuan murahan, tau gak? Bisa-bisanya kamu main gila sama saudara tirinya Mas Dimas. Kamu tahu Mas Dimas baru aja meninggal berapa hari yang lalu? Berapa hari yang lalu, Aisyah? Sok suci kamu, ternyata kelakuan kamu kotor, Aisyah. Aisyah, kamu ini ternyata bener-bener licik ya.
Sebagai perempuan nggak punya harga diri sama sekali ya. Ini lihat nih, Setia sampai ada di sini. Kamu tarik, kamu geret, kamu jebak ya. Cukup, Bu, cukup. Kenapa sih kalian selalu aja marah-marahin Aisyah? Ada apa? Sini kamu, sini. Kamu lihat tuh kelakuan anak kamu yang memalukan itu. Itu lihat, kamu lihat tuh, lihat dengan mata kepala kamu sendiri, Dina. Nggak mungkin. Ini pasti fitnah. Anak saya nggak mungkin melakukan hal sekotor ini. Gimana jangan fitnah? Kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Makanya buka mata kamu untuk melihat. Aduh Dina kasihan banget kamu ya sebagai perempuan tua. Kamu tuh ternyata sering banget dikadalin sama anak kamu yang sok suci ini. Ini jangan-jangan ya memang sering banget laki-laki masuk ke pavilion ini karena kamu nggak bisa ngeliat aja jadi kamu nggak tahu. Nih lihat deh Setia sampai diget-get kesini. Bu, tolong jangan fitnah anak saya seperti itu terus. Kok udah tanya dong, tanya ini buktinya apa? Buktinya apa? Syah. Ibu. Syah. Ya Allah, Syah. Apa yang terjadi, Syah? Tolong jujur sama Ibu, Nak. Tolong jujur, apa yang dibilang mereka semua benar. Aku juga nggak tahu, Bu. Jawab yang jujur sama Ibu. Apa yang mereka bilang itu benar. Mereka bohong kan, Syah? Mereka bohong kan, Syah? Kamu nggak tidur dengan laki-laki lain kan, Syah? Ih, ke kamar mandi dong. Setia. Kenapa gue bisa di sini ya? Kenapa jadi kayak gini? Bukannya semalam gue sama dia. Kenapa gue bisa bangun-bangun ada di kamar Aisyah? Aneh. Ada yang gak beres nih. Gue harus telepon dia. Setia, tumben pagi-pagi udah nelpon. Hei sayang. Halo, lo semalam sama gue kan? Semalam gue kenapa? Sayang, semalam itu kita berduaan, abis jadi suami istri. Jangan bercanda lo ya. Jangan bercanda. Gue serius. Kamu tuh kenapa sih? Ini tuh masih pagi loh. Kenapa kamu harus jutek banget sih sama aku? Iya, gue kenapa semalam? Iya, semalam itu kamu mabuk berat. Habis aku nggak ngerti kamu ngomongin apa, kamu ngelantur. Aku bawa kamu ke kamar. Gak lama kemudian ibu kamu datang terus nyuruh aku pulang, oke? Terus lo bawa gue ke tempat tidur mana? Ya ke tempat tidur kamu lah. Kemana lagi sih? Hei, kamu tuh kenapa sih? Kok serius banget? Oh, dimatiin? Hah, apa sih? Pagi-pagi kok masih mabok? Ngeselin banget. Berarti benar fix. Gue semalam sama dia dan gue tidur di kamar gue sendiri. Tapi kenapa gue bangun-bangun di kamar Aisyah dan gue ngapain sama Aisyah? Gue gak mungkin ngapa-ngapain sama Aisyah. Ada yang gak beres nih.
jangan nangis, Bu. Bu, jangan nangis, Bu. Aku nggak ngelakuin apapun yang ada di pikiran Ibu dan tuduhan mereka semua, Bu. Alah, masih aja drama. Kamu tuh kalau kayak gini terus bisa-bisa malu-maluin sama keluarga, tau nggak? Bu Siska, ini jangan-jangan ya anak saya Dimas terpaksa nikah sama si perempuan ini juga gara-gara dijebak sama cara-cara murahan seperti ini nih, jangan-jangan. Ya kan, bisa jadi kan? Ya, begitu ya? Aisyah, ngaku kamu. Cukup, Bu Lydia. Saya mohon cukup. Saya nggak mungkin ngelakuin itu semua. Saya masih punya harga diri, Bu. Harga diri? Sejak kapan kamu punya harga diri? Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Kamu tanya aja, Pak, sama dua perempuan yang kamu anggap suci ini ternyata kelakuannya busuk. Setia sama Aisyah. Mereka berzina. Apa? Nggak mungkin. Saya nggak percaya ini. Aisyah! Apa yang terjadi? Beritahu saya, apa yang terjadi? Pak Irwan, saya nggak tahu, Pak. Tadi saya cuma tidur, Pak. Tapi pas bangun dikata ada Mas Setia di samping saya, tapi saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Alah, drama queen. Kamu tuh udah jelas-jelas ketangkep basah, masih aja nggak ngaku. Mbak, saya nggak ngeles sama sekali, Mbak. Saya nggak ngelakuin apapun, Mbak. Mana mungkin saya ngelakuin hal semenjijikan itu sedangkan saya cinta sama Mas Dimas, Mbak. Kamu bilang kamu cinta sama suami saya, ha? Kalau kamu cinta, kamu nggak akan berbuat zina kayak gini sama saudara tirinya. Di mana hati kamu? Di mana perasaan kamu? Di mana otak kamu? Di mana otak kamu? Kamu tuh nggak pantas buat Mas Dimas. Bilang ya, Pak. Kamu tuh nggak pantas buat Mas Dimas. Kamu nggak pantas. Biarkan dengar Papa. Sudah. Setia. Enggak. Setia apa-apaan sih? Udah, kita pulang aja. Kamu jangan tarik-tarik Mama, harus Mama yang tarik-tarik kamu karena kamu udah masuk ke kamar Aisyah. Mam, stop it. Jangan pura-pura. Aku tahu ini ada yang nggak beres. Semua ini Mama yang rencanain kan? Ini perbuatan Mama kan? Ih, kamu ngomong apaan sih, Setia? Kamu ngomong apa? Hah, ngomong apa kamu? Mam, jujur please. Kemarin Mama minta aku untuk nikah sama Aisyah kan? Karena aku nolak, sekarang Mama jebak aku dengan cara licik kayak tadi. Kamu jangan nuduh-nuduh Mama ya. Ya, sembarangan banget kamu. Kelewatan kamu ya, Setia ya. Aku punya buktinya. Tadi aku telepon Alin, Mam. Dan dia bilang semalam aku di kamar. Di kamarku sendiri, bukan di kamar Aisyah. Gimana ceritanya aku bisa di kamar dia? Hah? Kalau bukan Mama yang pindahin dengan cara apapun. Setia, kamu nggak bisa ya nuduh-nuduh Mama seperti itu ya. Jelas-jelas itu perbuatan kamu, kesalahan kamu. Kenapa jadi timbakan sama Mama? Ngaco kamu tuh. Yang salah kamu, yang berbuat kamu, kok Mama yang kena? Mom, please don't lie. Please, jangan drama, aku mohon. Siapa yang bohong? Siapa yang drama? Nggak ada. Mama nggak ngapa-ngapain kok. Nih asal kamu tahu aja, kemarin itu pas Alin pulang, Mama langsung masuk kamar, Mama langsung tidur. Ya kalau tahu-tahu kamu ada di kamar Aisyah, ya pastilah karena kamu yang datang sendiri ke sana. Kok jadi Mama yang disalahin? Ya kan? Benar nggak? Harusnya ya, kamu pikirin dulu sebelum berbuat apa-apa, Setia. Kamu berpikir dulu tentang nama baik keluarga kita. Sekarang kamu lihat nih, perbuatan kamu. Ya, perbuatan kamu ini. Gemes banget Mama sama kamu tuh. Kamu tuh udah bikin malu keluarga, tau nggak? Kamu itu ya, Setia. Anak Mama satu-satunya sekarang. Tapi kamu malah bikin malu dengan meniduri janda saudara kamu. Gimana sih kamu tuh, Setia? Keterlaluan kamu, tau gak? Dimana kalau misalnya aib keluarga kita ini diketahui sama orang banyak? Mau taruh di mana muka Mama nih? Mau taruh di mana, kamu mikirin gak? Ma, udah. Mikirin gak? Ma, cukup, udah, Ma. Udah. Kepala aku pusing. Udah gini, baru pusing kamu. Pusing. Giliran kepergok aja baru nangis-nangis. Emang kayak gitu, Ma. Kelakuan seorang pecundang kayak dia, pecundang kayak kamu, itu kayak gini. Di luarnya aja manis, di dalamnya itu kamu busuk, tau gak? Busuk! Cukup, udah. Saya minta kalian semua keluar dari sini dan jangan menghina anak saya lagi. Siapa yang menghina keluarga kamu dan siapa yang menghina kamu? Memang kamu sudah hina kok hidupnya. Siska! Supaya kita keluar dari sini. Ayo, keluar. Biar. Apa sih, Pak? Keluar! Oh. Keluar!
Dengar. Jangan pernah kalian ganggu mereka lagi. Dan jangan pernah kalian menginjakan kaki di pavilion ini, ngerti? Tapi Pak. Cukup. Sayang. Pak Irwan. Ada apa, Bu? Pak Irwan, terus terang saya sangat terpukul karena anak kandung saya Setia sudah melakukan tindak asusila dengan Aisyah. Saya juga nggak ngerti, Bu. Semuanya sudah terjadi. Mau apa lagi? Pak Irwan, kalau memang Pak Irwan mau bicara sama Setia tentang masalah ini, silakan Bapak bicara aja. Kalau perlu marahin dia, saya nggak masalah, Pak. Tapi saya sangat ingin sekali apapun kejadiannya, ya Setia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena dari kecil saya sudah mendidik Setia untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan baik itu benar ataupun salah. Pak Irwan, saya rasa minta aja sama Setia untuk dia bertanggung jawab terhadap perbuatannya daripada kita semua menanggung malu. Ya kan? Pusing saya, Bu. Sempurna sepertinya. Yes. Kalau kamu jujur sama Ibu, Nak, jujur. Apa kamu benar-benar tidur dengan Setia, Nak? Enggak, Bu. Enggak. Aku nggak ngelakuin itu, Bu. Mana mungkin aku ngelakuin hal menjijikkan itu, Bu. Berapa kali aku sering ngeliatin Mas Setia, dia ngintipin jendela kamar aku, Bu. Dan dia juga pernah main mata sama aku, Bu. Apa? Jangan-jangan selama ini emang Mas Setia udah ngelakuin pelecehan seksual sama aku, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya. Mas Dimas, maafin aku, Mas. Maafin aku. Apa yang udah terjadi? Kenapa gue ngelakuin hal bodoh tanpa gue sadarin? Aneh. Om Irwan? Saya perlu bicara sama kamu. To the point aja, Setia. Kamu sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dan seorang laki-laki harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Saya masih belum paham apa yang Om Irwan bicarakan. Demi nama baik keluarga, demi harga diri kalian berdua, saya minta kamu menikah dengan Aisyah. Om, saya menghormati Om Irwan. Tapi kalau Om Irwan memaksa saya untuk menikah sama Aisyah, maaf Om, saya nggak mau. Jangan jadi pengecut kamu, Setia. Kamu berani melakukan itu, tapi kamu nggak berani memperbaikinya.
Tapi masalahnya saya nggak merasa melakukan apapun, Om. Jadi dalam hal ini, saya rasa saya nggak perlu memperbaiki sesuatu ataupun saya bertanggung jawab. Kalau Mirwan udah selesai bicara, silakan. Setia, tadi barusan Mama sempat ngeliat Pak Irwan keluar dari kamar kamu. Dia ngomong apa sama kamu? Hah, dia marah ya ke kamu soal si Aisyah itu? Ya. Om Irwan minta aku nikah sama Aisyah. Oh, ya ampun. Aduh, ini yang udah Mama duga kalau Pak Irwan pasti akan bicara hal ini sama kamu. Tapi gimana? Ini semua kan kesalahan kamu. Kamu ini semuanya. Cukup ya. Aku udah tahu arah pembicaraan Mama kemana. Maksudnya apa sih, Setia? Mama mengkhawatirkan nama baik keluarga kita. Keluar juga kan maksud tersembunyi Mama selama ini? Hah? Maksudnya? Mama pengennya aku nikah sama Aisyah kan? Enggak. Kalau memang Udahlah, kamu nggak mau, Mama nggak maksa kok. Udahlah, Mama. Nggak usah dibalut pakai air mata. Setia tahu kok. Ini rencana Mama kan? Ngeselin banget kamu tuh. Ribet. Ya, denger ya. Kamu jangan gagalin rencana kita dong. Kamu kan udah bilang sama Mama kalau kamu mau balas dendam sama perempuan itu kan. Nah ini kan udah kesempatan yang paling bagus. Si Aisyah itu udah di depan mata kamu, Setia. Ini saat yang terbaik buat kamu balas dendam. Kamu nikahin dia, kamu milikin dia secara utuh, maka kamu bisa seenak-enaknya bikin dia menderita kapan aja kamu mau, gitu. Kayak ngomongin Mama, ini ide Mama, tapi kan ini kan lebih kebaikan kita. Mom, tinggalin aku sendiri. Gemes banget Mama sama kamu tuh. Selin banget kamu tuh. Pokoknya kamu harus nikah sama Aisyah. Harus. Hah? Gue sih rencananya minggu depan mau ke Raja Ampat, Bi. Mau liburan. Kalau lo kosong, mendingan lo ikut aja. Daripada lo... Bi? Lo dengerin gue gak sih? Apa-apa? Ngomong apa? Ya elah, gue dicuekin dong. Bi, lu kenapa sih sesedih itu? Suami gak setia aja lu pikirin sampai segininya banget. Ingat Bi, istrinya 2. Ya mungkin udah karmanya kali. Makanya umurnya pendek. Lo jangan ngomong kayak gitu ya tentang suami gue ya. Lo tau kan ini semua bukan salahnya Mas Dimas. Ini semua tuh salah Aisyah. Lo tau gak sih? Kalau perempuan licik itu berani-beraninya dia berbuat gila sama laki-laki lain. Padahal Mas Dimas tuh baru meninggal berapa hari yang lalu. Wah. Gila banget tuh cewek. Ya itu dia makanya. Bukan Mas Dimas yang salah. Mbak, hati-hati dong. Ini minuman siapa? Dari Mas yang sana, Mbak.
bales, Bi. Balas apaan? Ayo. Apa sih? Ya. Nih orang ya, emang bener-bener nggak bisa dikasih barang bagus. Bi, lo tau nggak cowok keren yang di situ tuh siapa? Gak peduli gue. Bi, dia tuh anak orang kaya, Bi. Ya, gue juga anak orang kaya. Dia tuh teman gue dulu waktu gue masih kerja di bank. Namanya Dennis. Orangnya asik banget. Kalau lu sama dia, gue jamin lu nggak bakalan susah. Saran gue nih ya, mending lu pacaran aja sama dia. Gue pacaran sama dia? Kenapa nggak lo aja? Ini kan kayak tipe lo banget nih. Lo kan kolektor cowok ganteng. Lo aja. Sialan lu. Bi, hidup itu tuh harus move on, Bi. Asik. Lagian lu ngapain sih? Sedih berlarut-larut mikirin orang yang udah mati. Mendingan lu happy-happy aja, Bi. Masih muda kali. Karin? Hai. Kenalin temen gue. Nih. Hai. Dennis. Bianca. Kok minuman yang aku beliin buat kamu nggak minum sih? Baiknya lain kali tanya dulu sama orangnya, biar pesanannya nggak sia-sia. Aku nggak doyan. Ya sih, harusnya aku tanya dulu apa yang kamu suka. Jadi kamu minum apa? Kamu kenal sama Karin kan? Karin ini juga teman aku. Kata Karin, kamu satu kantor sama dia. Kamu tanya aja sama Karin, apa yang aku suka, apa yang nggak aku suka. Dia pasti tahu semua jawabannya. Aku ke toilet dulu ya, permisi. Silakan. Target sekarang udah di tangan lo. Sekarang lo tinggal pikirin gimana caranya harta peninggalan suaminya dia jatuh ke tangan kita. Soal pembagian, ya sama seperti awal yang kita bicarain. Oke? Oke. Pokoknya lu tenang aja. Ya udah. Kalau Bianca nanya, lu bilang aja gue balik. Lu bilang aja gue nggak mau jadi nyamuk. Oke? Aku cabut ya. Bu, hari ini mau makan apa? Makan apa aja deh. Ya udah. Ikan udah habis. Ibu-ibu, Ya. ada gosip panas loh. Gosip apaan? Masa ya, ada seorang istri habis ditinggal suaminya meninggal. Terus? Udah tidur sama adik iparnya. Serius? Yang benar? Bener. Ih, amit-amit. Kalau saya punya anak muda kayak gitu, gak sudi. Ya pastilah malu, Bu. Saya juga begitu pasti. Artinya lah kasihan juga orang tuanya ya. Iya. Ya. Syah, ayo kita balik sana. Bu, Ibu katanya mau belanja, Bu. Enggak. Ibu nggak mau kesini. Bu.
kenapa? Ibu malu, Sya. Ibu malu dengan keadaan seperti ini. Dulu kamu pernah kepergok sama Dimas dan diusir sama warga. Sekarang kejadian ini harus terulang lagi bersama Setia. Cucu Aisyah juga malu, Bu. Aisyah juga nggak tahu kenapa kejadian ini terulang lagi sama Aisyah. Tapi ini semua di luar kemauannya Aisyah, Bu. Aduh. Bu, Ibu kenapa, Bu? Bu kayak darah tinggi Ibu kumat sebentar, Bu. Allah. Ini Bu, diminum dulu, Bu. Ini airnya. Ya udah kalau gitu Ibu istirahat dulu ya. Iya, Nak. Mas Setia! Aku mau ngomong sama Mas. Apa? Kenapa sih Mas tega ngelakuin ini sama aku? Salah aku apa sama Mas Setia? Kenapa Mas sedendam ini sama aku? Kenapa Mas? Mas hancurin kekuatan aku. Hilangin lagi diri aku. Kekuatan aku semuanya, nama baik aku, kenapa? Memangnya lo pasti punya harga diri? Kehormatan apa lagi yang lo punya? Hah? Gak usah munafik jadi orang. Aku emang gak sempurna, Mas. Tapi aku punya satu harapan. Aku mau setia sama suami aku. Tapi semuanya Mas hancurin, tahu gak? Mas yang hancurin semuanya. Mas tuh gak punya hati ya. Jahat tau gak? Tuh aku benci sama Mas. Di antara lo sama gua, lo yang gak punya hati. Mas tunggu. Apa lagi? Mas pantas dapat itu semua. Kurang ajar. Kamu ngapain sih di sini? Ya, kalau alasannya aku kangen sama kamu gimana? Ngapain, kan baru tadi ketemu. Ya, nggak tahu ya, aku nggak bisa jauh-jauh dari kamu aja. Ini masuk. Ini
Ini buat kamu. Makasih ya bunganya. Kamu suka? Suka. Bianca! Siapa ya? Mama. Bianca! Bianca! Beneran lobet deh nih. Aduh. Bianca! 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 Bianca, kamu kenapa sih dari tadi dipanggil-panggil nggak nyaut? Bianca nggak denger, Mah. Emang Mama manggilin dari tadi? Alasan nggak denger. Mama tuh butuh charger nih, handphone Mama lobet. Mana? Pinjam. Oh, Cepetan. ini. Oh, ya udah Mama pinjam dulu ya. Aduh. Bianca, Iya. kamu lagi sama siapa? Sama siapa? Mama lihat aja sendiri, emang ada siapa? Tapi tadi Mama denger ada orang bilang aduh. Hah? Oh, itu tadi Bianca kepentok. Menutup lemari. Kepentok. Aduh, gitu. Mam, Ya? Mam, Ya? I want to talk with you. Ini penting. Ayo. Ya. Apa sih apa? Dennis, cepat keluar. Oh, kepala. Sakit. Sakit ya? Ya, nggak apa-apa. Keluar. Ya sekarang. Apa lagi? See you soon. Tutup. Kapan masa berduka Aisyah lewat? Maksud kamu masa Ida? Whatever. Kapan? Emang kenapa? Kalau masa berduka Aisyah udah lewat, aku mau nikahin dia. What? OMG! Setia Mama nggak salah denger kan? Hah? Mama seneng banget dengernya. Kamu memang anak yang sangat bisa diandalkan. Gak sia-sia Mama kasih kepercayaan ke kamu. Nanti setelah Aisyah resmi jadi istriku, aku akan membuat dia menderita. Dan aku akan menghancurkan dia sehancur-hancurnya. Harus Setia. Harus. Jadi Setia mau nikahin Aisyah? Bianca harus tahu soal ini. Maksud Mama?
Jadi setelah masa idah Aisyah itu selesai, Setia itu akan menikah dengan Aisyah. Aku nggak habis pikir deh, apa sih rencananya Mama Lydia? Kenapa Mama Lydia ngebiarin Setia menikahi Aisyah? Aku nggak paham, Ma. Kamu masih belum paham gimana sih, Bianca? Jelas tujuannya harta dong. Mereka akan merebut hartanya Dimas lewat si perempuan gak jelas itu, si Aisyah. Itu, apalagi coba? Bu, ini aku udah bikinin ramuan untuk darah tingginya Ibu. Diminum ya, Bu. Kasih Aisyah. Bu Lydia, Setia. Saya mau bicara ya sama kamu. To the point aja ya. Sebagai ibunya Setia, saya mau Setia itu bertanggung jawab terhadap Aisyah. Jadi saya, atas nama anak saya Setia, mau melamar anak kamu, Aisyah itu. Melamar? Iya, mau melamar. Sebenarnya saya juga males banget ngomong kayak begini. Gak sudi tau gak? Tapi mau gak mau saya lakukan. Habis gimana? Ini kan aib besar dan menyangkut nama baik keluarga. Nggak mau deh saya lakukan hal bodoh seperti ini. Apalagi tuh anak kamu si Aisyah sudah melakukan perbuatan maksiat dengan anak saya. Jadi gimana? Kamu terima apa enggak? Enggak, saya nggak mau. Diam ya. Saya nggak bicara sama kamu ya. Ikut aja kamu ngojek. Bu, tapi Bu. Udah diam ya. Saya mau ngomong lagi nih sama ibu kamu. Gimana? Sekarang gini ya. Kalau kamu sebagai ibunya Aisyah tidak terima lamaran saya ini, ya udah it's okay. Buat saya sih nggak ada masalah, nggak ada rugi-ruginya tuh. Paling yang rugi juga anak kamu tuh dia tuh ya. Akan dipermalukan seumur hidupnya. Bu, aku mohon Bu, jangan mau Bu. Jangan terima lamaran mereka Bu, aku mohon Bu. Saya sebagai orang tuanya Aisyah, dengan ini menerima lamaran Ibu. Ibu, aku nggak mau, Bu. Aku nggak mau nikah sama dia, Bu. Dia orang yang udah ngelecehin aku, Bu. Aisyah, gue gak pernah melecehkan lo ya. Justru lo yang godain gue malam itu. Tahu, sok kecantikan. Bohong. Kamu bohong, Mas. Kamu gak usah fitnah. Lo mau ngomong apa terserah. Tapi lo gak mungkin lupa malam itu. Aku gak pernah ngelakuin apapun sama kamu. Enggak, Bu. Pokoknya aku gak mau sama sekali, Bu. Harusnya lo itu bersyukur Aisyah. Karena gue mau tanggung jawab. Nah, itu. Jadi mau gak mau lo terima gue. Oke sayang? Jangan pernah manggil aku kayak gitu. Jangan pernah. Mendingan sekarang juga Mas sama Ibu Lydia pergi dari sini. Lancang sekali kamu bicara ya sama anak saya di depan saya. Jangan sok kecantikan kamu. Hah? Kamu punya sopan santun banget sih. Memang kamu mau apa? Hamil tanpa punya suami? Punya anak tapi nggak punya ayahnya? Hah? Ya udah. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, kita nggak rugi tuh. Saya nggak mungkin hamil, Bu. Nggak mungkin gimana sih? Hah?
perempuan. Cantik juga enggak, kaya juga enggak. Gak ada bagus-bagusnya. Udah kita tinggal ya. Nyesel mama datang ke sini. Ayo. Udah. Ayo. Bu, gimana Bu? Aku mohon Bu, jangan Bu, aku nggak mau Bu. Syah, Ibu nggak ada pilihan lain, nak. Ini yang terbaik buatmu. Tapi aku nggak sudi Bu nikah sama Setia, Bu. Aku nggak sudi. Ya Allah, Aisyah, aduh, kamu kenapa nak? Hah? Aduh nggak tahu Bu, aku mual banget Bu. Hah? Mual? Ya Allah, jangan-jangan kamu hamil lagi Syah? Ibu ini apaan sih Bu? Enggak Bu, aku nggak mungkin hamil Bu. Ya Ibu juga berharap begitu Syah. Tapi kalau misalnya kamu hamil terus itu anaknya Setia gimana? Enggak, Bu, aku nggak hamil Bu, aku nggak hamil. Ya udah kamu sekarang mendingan beli test pack deh, biar kamu dicek itu kamu hamil atau sakit. Enggak Bu, aku tuh nggak hamil Bu. Aku tuh cuma masuk angin. Aduh dengerin Ibu, kamu beli test pack sekarang cepetan. Cepet. Ya Allah, gimana ini? Aku bakal buktiin kalau aku tuh gak hamil. Kalau mereka semua tuh salah. Enggak, ini enggak mungkin. Enggak mungkin kalau aku hamil. Enggak. Ini enggak mungkin. Ini enggak mungkin. Syah, gimana sih hasilnya? Positif atau negatif? Ya, jawab Ibu dong. Positif, Bu. Apa? Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aisyah. Kalau begitu Setia harus tanggung jawab sama kamu. Enggak, Bu. Enggak. Ini bukan anaknya Mas Setia, Bu. Ini pasti anaknya Mas Dimas, Bu. Ibu nggak tahu sih, Ibu nggak tahu. Tapi yang Ibu pikirkan sekarang itu nama baik kamu, Nak. Sekarang hanya kamu udah jadi bulan-bulanan omongan orang. Apalagi sekarang. Sekarang kamu hamil tanpa suami. Dan orang juga udah tahu apa yang pernah kamu lakukan sama Setia. Gak bisa. Ibu gak terima kalau kamu tuh dihina orang. Terus Ibu gak terima. Ibu gak terima. Aku gak mau, Bu. Aku gak mau nikah sama orang yang aku benci, Bu. Aku gak mau. Aku gak mau. Besok adalah hari pernikahanku dengan Mas Setia. Bantu hamba semoga semuanya tidak terjadi ya Allah. Hamba benar-benar gak sudi menikah dengan Mas Setia. Tujuanku menikah sama Aisyah adalah menghancurkan hidupnya. Sehancur-hancurnya. Siapa
sih pagi-pagi begini? Oh iya, hari ini kan Setia sama Aisyah mau nikah. Apa jangan-jangan itu makeup artisnya yang dipanggil Mama? Gimana kalau aku usir dia supaya pernikahannya gagal?